guru yang saya hormati. Jadi terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan membahas bersama tentang budaya positif di sekolah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mohon bantuan dari Arya untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung kita di dalam doa serta yang membuka kegiatan kita ini berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Baik, sebentar saya akan menyampaikan beberapa inti materi yang mau disampaikan. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol dari kita seorang guru dan keyakinan kelas dan sekolah. Habis itu ketiga, yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah anak-anak di sekolah. Jadi itu bagian-bagian materi yang akan disampaikan sebentar. Yang pertama kita lihat tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, Bapak Ibu guru, jadi untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah tentu ada beberapa tujuan, ada beberapa nilai-nilai yang kita targetkan di dalam penerapan keyakinan atau disiplin di sekolah atau di kelas. Contohnya nilai disiplin, nilai kebersihan, nilai religius. Jadi itu merupakan tujuan dari penerapan disiplin positif di sekolah. Habis itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dan yang berikut dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun penghargaan. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak di sekolah bukan karena paksaan, bukan karena saya sebentar mendapat penghargaan, saya sebentar mendapat ujian dari guru, maka saya harus berbuat baik. Tetapi perbuatan-perbuatan itu timbul dari motivasi internal, motivasi dalam diri mereka. Itu makanya ada disiplin positif. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia ada beberapa motivasi perilaku manusia. Jadi untuk apa kita melakukan itu? Untuk apa kita berbuat sesuatu tindakan? Tentu ada motivasi. Tentu ada motivasi baik yang dilakukan oleh anak maupun kita guru-guru. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita datang ke sekolah atau kita rajin datang ke sekolah tapi duduk dimarahi oleh kepala sekolah. Ayah yang sekolahnya datang penapas. Ayah mungkin hari ini kita buat ini. Itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak-anak rajin belajar itu hanya untuk mendapat penghargaan dari guru. Bisa harus belajar rajin supaya dapat juara 1, supaya dapat uang, dapat sertifikat. Habis itu yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, coba kita lihat dari ketiga motivasi perilaku ini, mana yang kita mau pakai?
dari motivasi perilaku tersebut ada dua jenis motivasi, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal untuk menjadikan mereka yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maka dari itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri. Jadi untuk mencapai nilai-nilai yang mereka inginkan tadi itu berarti harus hindari hukuman. Hindari hukuman itu pun boleh penghargaan dilarang sudah. Dilarang sudah penghargaan karena akan meninabobokan mereka atau mereka berbuat sesuatu itu karena ada penghargaan. Setelah tidak ada penghargaan, maka mereka tidak buat lagi seperti itu. Ya, yang berikut kita lihat posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrolnya kita di sekolah. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Kalau salah sedikit anak-anak, tadi kita sudah mengetahui ada 5 posisi kontrol. Jadi penghukum, habis itu pembuat merasa bersalah, habis itu teman, dan posisi manajer. Bapak Ibu, jadi pada 5 posisi kontrol kita ini kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Misalnya anak-anak berbuat salah, jadi dia harus tahu sendiri, dia harus tentukan sendiri solusi dari kesalahannya. Misalnya kalau dia datang terlambat, maka bagaimana kira-kira solusi dia untuk supaya kegiatan atau kesalahannya dia tersebut tidak terulang lagi. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi pada posisi manajer ini menuntut siswa untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, coba saya menanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah keyakinan kelas itu sama tidak dengan peraturan kelas? Siapa yang bisa umum? Yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Ya, kalau menurut saya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu agak berbeda. Kalau peraturan kelas itu dibuat misalnya guru yang menentukan ini aturannya, sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara wali kelas dan siswa-siswi di kelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ni sudah menyampaikan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Itulah perbedaan. Kalau peraturan kelas yang kita buat selama ini hanya ditentukan oleh guru, jangan membuang sampah, jangan terlambat datang sekolah, dilarang begini-begini di sekolah, dilarang begini-begini. Itu peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu berisi tentang kalimat-kalimat negatif di dalam. Misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh terlambat datang sekolah, jangan terlambat datang sekolah, tidak boleh lupa berdoa. Itu peraturan kelas yang berisi tentang nilai-nilai negatif di dalamnya, kalimat-kalimat negatif. Nah, kalau keyakinan kelas atau sekolah ini berisi tentang kalimat-kalimat positif. Kita rubah kegagalan, kita rubah kalimat negatif ini menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya tadi, jangan terlambat datang sekolah, kira-kira siapa yang bisa buat ke dalam kalimat positif ini?
Ya, Tando. Datanglah lebih awal sebelum jam masuk. Ya, datanglah lebih awal sebelum jam masuk. Oke, kita lihat bersama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid, bukan dibuat oleh guru saja, tetapi harus kesepakatan antara murid. Oh iya, kita sudah buat keyakinan kelas, maka kita tidak boleh untuk melanggarnya. Baik, kita lanjut dengan keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Contohnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dok tadi, datang sekolah tepat waktu atau datang sekolah lebih awal sebelum jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita lihat segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi Bapak Ibu, selama ini ketika anak-anak berbuat masalah atau berbuat salah, kita langsung menanganinya dengan cara kita. Misalnya, kenapa kamu tadi begini? Langsung hantam, pak. Nah, hari ini saya akan mau memberikan informasi tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa tujuannya dari segitiga restitusi? Yaitu tujuannya menghasilkan murid yang bertanggung jawab, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, itu tadi Bapak Ibu berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi itu ada 3 tahap. Menstabilkan identitas, habis itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, misalnya pada saat anak-anak berbuat masalah, kita panggil baik-baik, menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Deran, apa kabar hari ini? Kamu tahu tidak alasan Bapak memanggil kamu? Iya Pak, tahu. Kira-kira apa yang kamu lakukan tadi terhadap dia? Misalnya terhadap Nisa, saya begini. Oh iya, kalau misalnya saya juga seperti kamu, pasti saya merasa marah ketika bukumu dicoret oleh Nisa. Dan tentunya kami sebagai guru waktu kecilnya dulu pasti sering berbuat salah. Nah, misalnya seperti itu menstabilkan identitas. Habis itu masuk ke pokok persoalannya. Oh begitu kan? Terus apa yang kau buat tadi terhadap Nisa? Saya maki-maki dia Pak, saya marah-marah dengan dia. Oh, kamu marah-marah dengan dia. Kira-kira menurut kamu, apakah yang kamu buat itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kalau dia bilang melanggar Pak, kira-kira aturan keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya tidak saling menghormati, saya berkata kasar, tidak sopan santun Pak. Oke, kamu tidak kita perbaiki bersama tentang permasalahan kau buat itu. Kita cari solusinya. Oke Pak, kita cari sama-sama solusinya. Tapi sebentar, saya akan meminta maaf kepada Nisa karena saya berkuasa. Oke, itulah tindakan yang kamu buat, tindakan baik yang kamu sudah buat. Kamu harus minta maaf dan berjanji tidak boleh mengulanginya lagi ke depannya. Jadi itu contoh penyelesaian kasus berdasarkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, sekian saja yang
pendidikan kita di hari-hari selanjutnya. Jadi terima kasih. Apa kabar? Puji Tuhan. Coba kita berdiri dulu, kita kasih semangat. Belajar Pancasila 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Baik, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran yang berikut, kita buat yang namanya dan kita bikin suatu kesepakatan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang bisa mengatur kita, yang membuat kita disiplin. Baik, kalian selama ini sudah tahu dan sudah buat tentang peraturan kelas toh? Nah, sekarang peraturan kelas yang kamu sudah buat selama ini kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas kira-kira? Jadi kalau peraturan kelas dia berisi tentang kalimat-kalimat negatif. Contohnya apa? Siapa yang bisa sebutkan? Angkat tangan. Dilarang. Dani. Jangan membuang sampah sembarangan. Eston? Dilarang membuang sampah sembarangan, Pak. Dilarang membuang sampah sembarangan. Siapa lagi? Jangan terlambat. Oke. Bergotong royong bersama. Jadi berisi kalimat negatif. Jangan, tidak, dilarang. Itu kalimat negatif. Nah, kalimat tersebut, kalimat jangan, kalimat dilarang, itu menggunakan kalimat negatif yang mematahkan minat, yang mematahkan karakter ini. Sekarang kita rubah kalimat tersebut, peraturan kelas tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas yang berisi kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas itu suatu kalimat yang dibuat secara universal, yang memuat kalimat positif di dalamnya. Contohnya, Buang sampah di tempatnya. oke, buanglah sampah di tempatnya. Ya, dia tidak menggunakan kalimat negatif. Keyakinan kelas berisi kalimat universal, kalimat-kalimat positif. Paham? Paham? Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Pak akan bagikan sebuah posit. Posit ini kamu tuliskan salah satu keyakinan kelas. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif di depannya. Jangan dilarang. Terus apalagi dari kalimat negatif. Jangan terlambat. Jangan membuang sampah. Jangan ini, jangan itu, dilarang ini, dilarang itu. Harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Ada yang kamu sudah sebut tadi? Baik, sekarang Pak bagikan posit ini, kamu tulis keyakinan kelas apa yang mau kita terapkan ke depannya. Nah, dari keyakinan kelas yang kamu sudah tulis, tempel sebentar di depan. Habis itu kita terapkan ke depan dalam proses pembelajaran. Siap? Siap, Pak.
Menjalankan keyakinan kelas. Oke, menjalankan keyakinan kelas. Menutup jendela saat pulang. Oke, menutup jendela saat pulang. Berpakaian rapi dan lengkap. Ada di sini terima memakai seragam lengkap. Oke, ini kita kasih keluar. Nah, kita sudah sepakati, kamu sudah sepakati keyakinan kelas yang kita buat. Ada membuat sampah di tempatnya, disiplin waktu, memakai seragam lengkap, bergotong royong bersama, masuk kelas tepat waktu, menjalankan keyakinan kelas, dan menutup jendela saat jam pulang. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah, keyakinan kelas ini harus ditaati, harus dipatuhi. Kamu sudah buat keyakinan kelas depan. Jangan membuang sampah. Kira-kira nilai apa dari jangan membuang sampah? Nilai apa yang ditanamkan kepada kalian? Nilai apa? Nilai apa yang dari keyakinan membuang sampah pada tempatnya? Nilai apa yang ditanamkan pada diri kalian? Nilai apa? Merawat lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah bersih. Nilai apa? Nilai kebersihan. Nilai apa? Nilai kebersihan. Habis itu disiplin waktu. Nilai apa? Kedisiplinan. Iya, nilai kedisiplinan. Oke. Memakai seragam lengkap. Nilai Kedisiplinan, Pak. kedisiplinan. Habis itu bergotong royong bersama. Nilai apa di dalamnya? Kerjasama. Oke, nilai kerjasama. Habis itu yang terakhir, menjalankan keyakinan kelas. Nilai apa? Nilai apa? Ketaatan. Nilai ketaatan yang diambil di dalam. Baik, adik-adikku, hari ini kita sudah membuat dan membentuk suatu kesepakatan kelas bersama. Keyakinan kelas. Jadi, tolong keyakinan kelas yang kita sudah buat ini ditaati, diterapkan. Tadi bilang datang sekolah tepat waktu, memakai seragam yang lengkap. Maka kita harus patuhi, kita harus taati. Baik, sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Baik, kita lanjut kepada pembelajaran yang berikut. Nama saya Elizabeth Bungang. Saya selaku rekan kerja dari Bapak Alfonsius Panggar. Di sini saya akan memberikan tanggapan menyangkut materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Alfonsius Panggar, yaitu menyangkut budaya positif. Menurut saya, mengenai materi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Alfonsius Panggar, itu menjadi suatu yang sangat berguna bagi saya sebagai seorang guru dan menambah pengetahuan saya dan wawasan saya untuk dapat saya terapkan pada anak peserta didik yang ada di kelas yang saya ampu, yaitu menyangkut mengembangkan budaya positif bagi anak didik saya. Sekian dan terima kasih. Deran, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat bersemangat. Oke, yang berikut. Apa menurutmu keyakinan kelas itu penting dilakukan? Sangat penting karena membuat kita
Oke, terima kasih Deran. Eston, bagaimana perasaan kamu ketika membuat keyakinan kelas? Sangat senang. Apa menurutmu keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Sangat penting karena membuat kita lebih bertanggung jawab. Oke, terima kasih Eston.